Halo, selamat sore kawan-kawan semua. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, saya akan berbagi informasi kepada kawan-kawan yang barangkali saat ini hendak atau ingin memelihara anggrek jenis Cattleya. Maka ada hal-hal yang wajib kawan-kawan ketahui tentang anggrek Cattleya ini. Ya, pada kesempatan sore yang berbahagia ini saya akan berbagi 5 untung rugi ketika merawat anggrek jenis Cattleya ini. Ya, tepatnya barangkali plus minus merawat anggrek jenis Cattleya. Nah, apa saja? Oke, langsung. Yang pertama yakni dari segi ukuran bunganya. Ini dari keuntungannya kawan ya. Yang pertama adalah ukuran bunga untuk anggrek jenis Cattleya ini secara umum memiliki ukuran bunga yang sangat-sangat jumbo, sangat besar, sehingga tidak salahlah anggrek ini disebut sebagai Queen of Orchid atau ratunya anggrek. Ya, kenapa tidak? Karena untuk ukuran bunganya ini mulai berkisar dari ukuran 10 cm bahkan sampai ada yang mampu mencapai 20 cm. Sangat-sangat besar kawan ya. Sehingga dalam satu plant walaupun barangkali ketika dia mekar, kuntum bunganya tidak terlalu banyak, hanya 3 kuntum, 5 kuntum, tetapi sudah cukup memeriahkan, meramaikan kondisi pada plant anggrek Cattleya ini manakala dia berbunga. Nah, itu keuntungan yang pertama. Kemudian yang kedua, yakni dari segi warnanya kawan ya. Untuk anggrek jenis Cattleya ini, terutama anggrek Cattleya jenis hibrid, memiliki warna-warna yang sangat cerah, sangat atraktif, warna-warni kawan ya. Bagi kawan-kawan pecinta warna bunga yang sangat-sangat mencolok, bisa jadi anggrek jenis Cattleya ini adalah pilihan bijak kawan-kawan. Ya, mulai yang dari warna soft seperti ini, warna putih, warna kuning, warna ungu, warna merah, kombinasi, bahkan yang jenis totol-totol, terutama anggrek-anggrek Cattleya jenis spesies. Nah, sangat-sangat variatif, sangat-sangat banyak pilihannya untuk bisa kawan-kawan nikmati keindahan bunganya. Nah, kemudian selanjutnya, yang ketiga dari segi perawatannya. Nah, untuk merawat anggrek jenis Cattleya ini boleh dikatakan sangat-sangat mudah. Anggrek ini boleh dikatakan sangat adaptif, bisa tumbuh dengan baik dan berbunga bukan hanya pada daerah dataran tinggi tetapi juga pada daerah dataran rendah, karena pada hakikatnya anggrek Cattleya ini di habitatnya di Amerika Latin dia tumbuh di daerah dataran tinggi kawan ya. Namun demikian di daerah-daerah dataran rendah pun anggrek Cattleya ini bisa tumbuh dengan baik dan bahkan bisa berbunga. Nah, sehingga bisa jadi anggrek Cattleya ini sebagai pilihan bijak kawan-kawan untuk merawatnya. Bahkan anggrek Cattleya ini boleh dikatakan tahan terhadap paparan sinar matahari langsung, bisa ditanam secara full sun dan full rain kawan ya. Luar biasa daya tahannya untuk anggrek ini, tetapi rekomendasi saya jangan kawan-kawan tanam secara full sun dan full rain kawan ya, karena biasanya kalau ditanam secara full sun dan full rain warna daunnya akan sedikit menguning. Idealnya cukup dalam sehari anggrek ini terpapar dengan sinar matahari pagi saja selama kurang lebih 4 sampai 5 jam. Kalau kekurangan sinar matahari, anggrek ini agak sulit berbunga kawan ya. Itu dia, yakni untuk keuntungan yang ketiga dalam hal perawatan. Kemudian keuntungan yang keempat, yakni anggrek Cattleya ini memiliki daya tahan terhadap serangan hama yang luar biasa tinggi kawan ya. Sangat-sangat tahan. Iya, barangkali untuk jenis-jenis anggrek terutama Dendrobium sangat mudah sekali terserang penyakit pada daunnya, mulai dari kutu, kemudian penyakit ulat yang membuat daunnya menguning. Itu sangat rentan, tetapi untuk anggrek jenis Cattleya ini kurang disukai dampaknya oleh
hama tersebut, sehingga ya relatif lebih sehat kawan ya. Ini lebih tahan terhadap serangan hama. Kemudian yang kelima, keuntungan kawan-kawan merawat anggrek jenis Cattleya ini, yakni karena ukurannya yang boleh dikatakan cukup kecil, ya rata-rata tinggi plain sampai berbunga ini kisaran 40 sampai 50 sentian saja. Artinya kawan-kawan bisa menata anggrek ini pada lahan yang cukup sempit. Ya, bahkan bisa kawan-kawan letakkan pada rak yang bertingkat, tersusun kawan ya. Ini sangat mudah untuk penataannya. Nah, ini dari segi keuntungannya kawan. Nah, kemudian dari segi kerugiannya atau minusnya kawan ya. Nah, yang pertama yakni untuk anggrek jenis Cattleya ini di pasaran harganya sangat-sangat mahal kawan ya. Terutama yang sudah dewasa, siap bunga, kondisi kenop, itu ya bisa dikatakan cukup mahal karena sudah mulai dibanderol dari harga kisaran 300 sampai 500, bahkan ada yang sampai jutaan, terutama untuk yang jenis-jenis spesies kawan ya. Karena tentu saja spesies tersebut harus diimpor langsung dari Amerika Latin. Nah, ini dia yang barangkali menjadi faktor kenapa anggrek Cattleya spesies ini boleh dikatakan harganya sangat-sangat tinggi, bahkan sampai jutaan rupiah. Nah, kemudian kerugian yang kedua atau minus yang kedua yakni ketika gagal kenop atau gagal ngamplop kawan ya, istilahnya dalam anggrek Cattleya ini, maka anggrek ini tidak akan berbunga. Contoh, ini saya ada satu plant. Nah, ini adalah indukannya kawan ya, ini anakannya. Nah, pada indukannya ketika ngamplop ini dia gagal kenop kawan ya, tidak jadi dia kenopnya. Maka dari plant ini tidak akan berbunga kembali kawan ya. Nah, kapan dia akan berbunga? Ya, manakala nanti tumbuh tunas baru. Nah, ini kawan ya, sehingga itu kerugiannya. Jangan sampai anggrek ini gagal kenop kawan ya. Nah, kemudian yang ketiga yakni dari segi perawatannya. Nah, jangan sekali-kali kawan-kawan memelihara anggrek Cattleya ini dari usia seedling kawan ya. Karena untuk sampai berbunga, anggrek ini memakan waktu yang sangat lama, bahkan lebih lama dari anggrek Dendrobium kawan ya. Kalau anggrek Dendrobium usia 1 tahun, 2 tahun sudah bisa mulai berbunga. Tetapi kalau merawat Cattleya dari usia seedling, berdasarkan pengalaman saya kawan ya, rata-rata anggrek ini baru mulai berbunga di antara kisaran 3 sampai 4 tahun, bahkan ada yang sampai 5 tahun kawan ya. Baru berbunga, sangat lama, terutama untuk jenis anggrek Cattleya spesies tertentu. Itu sangat lama, bahkan harus menunggu rimbun terlebih dahulu untuk menanti anggrek tersebut berbunga. Nah, ini dari segi perawatan ya. Maka saran saya kalau kawan-kawan ingin cepat menikmati anggrek ini berbunga, peliharalah yang hibrid kawan ya, dan dalam kondisi dewasa tentunya, sehingga tidak lama memelihara anggrek ini akan lekas berbunga. Kemudian yang keempat yakni minus dari anggrek Cattleya ini, anggrek ini ya mekarnya, untuk waktu mekarnya kawan ya tidak lama, hanya kisaran 2 minggu. Ada walaupun beberapa spesies bisa sampai 1 bulan, tetapi secara umum anggrek ini hanya mekar kurang lebih selama 2 minggu saja, sehingga kawan-kawan tidak bisa menikmati lama berbulan-bulan kawan ya. Nah, kemudian yang kelima minusnya yakni untuk anggrek Cattleya ini, karena dia tadi anggrek ini hanya sekali saja berbunga kawannya dari satu bulb ini, berbeda dengan Dendrobium yang bisa berkali-kali berbunga dalam satu bulb. Tetapi untuk anggrek Cattleya ini hanya sekali saja berbunga, yakni konsekuensinya kawan-kawan harus menunggu lebih lama lagi ketika ingin menyaksikan anggrek Cattleya ini berbunga kembali, karena dia akan berbunga dari tunas barunya. Dan menunggu tunas baru hingga dewasa itu bisa memakan waktu kisaran 1 tahun bahkan lebih kawan ya, tergantung jenis spesies atau jenis anggrek Cattleya-nya.
Nah, barangkali inilah 5 untung rugi ketika kawan-kawan ingin memelihara anggrek jenis Cattleya. Dan sebagai rekomendasi dari saya bagi kawan-kawan yang terutama pemula ingin merawat anggrek jenis Cattleya dengan harga barangkali lebih bersahabat di pasaran, ya kawan-kawan peliharalah anggrek jenis Cattleya Mantini yang barangkali di pasaran harganya hanya kisaran mulai dari 50 ribuan sampai 100 ribuan. Ya, bisa mendapatkan dalam kondisi dewasa dan siap berbunga. Tentu lebih murah kawan ya, dan tidak kalah indahnya. Ukuran bunganya pun cukup besar seperti yang ada di hadapan kita saat ini. Kemudian tips yang kedua, yakni belilah kawan-kawan anggrek yang kondisi rimbun dengan beberapa jalur tunas kawan ya. Sebagai contoh ini, nah rimbunnya jangan dia satu jalur tunas kawan ya, upayakan ada beberapa jalur tunas. Seperti ini ada 3 jalur tunas, sebelah sini 1, sebelah sini 1, dan sebelah sini 1. Nah sehingga ketika dia dewasa ada peluang 3 bulb yang akan potensial berbunga. Nah itu kawan ya, barangkali inilah tips sederhana dari saya tentang anggrek Cattleya ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore, selamat beraktivitas.